Di antara bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2017 lalu gitu guys, ada seorang pemberantai ini dari Jepang yang udah membunuh 9 orang nih. 8 orangnya itu perempuan dan satunya itu laki-laki guys. Si pelakunya ini itu mencari korbannya lewat internet, lebih tepatnya lewat aplikasi yang bernama Twitter guys. Dan kebanyakan korbannya ini ya, itu mereka sering mengungkapkan rasa-rasa dan pikiran-pikiran buat mengakhiri hidup mereka gitu di platform tersebut gitu. Nah dari sini si pelakunya itu memanfaatkan situasi para korban gitu. Dan dia ini tuh nggak cuma ngebunuh para korban guys, dia juga melecehkan para korban sebelum korban itu meninggal. Dan selain itu juga mayat-mayat korbannya ini itu dimutilasi sama dia gitu guys. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas Takahiro Shiraishi atau yang diberi julukan sebagai The Twitter Killer. Akhirnya gue survei-survei di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Gue tuh selalu percaya guys kalau internet itu merupakan inovasi era modern yang paling membantu masyarakat gitu, termasuk gue, karena gue bisa mencari informasi dengan cepat lewat internet ya kan. Tapi gue juga percaya nih kalau internet tuh bukan tempat yang aman-aman banget guys, karena gampang masuk informasi. Jadi apapun informasi itu bisa kita cari di internet gitu. Apalagi dalam kasus ini guys, bisa-bisanya nih ada seorang pemberantai yang bersembunyi di balik layar monitor gitu dan memanfaatkan internet, lebih tepatnya aplikasi Twitter, buat melakukan sesuatu yang mengerikan gitu. Nah pelaku kita kali ini itu merupakan seorang pemuda gitu ya dari Zama Jepang yang bernama Takahiro Shiraishi. Dia ini tuh menggunakan platform Twitter guys buat mengumpulkan orang-orang yang memiliki struggle dalam kesehatan mental gitu. Mereka lagi di posisi terburuk dalam hidup mereka lah ya, dan memiliki rasa dan keinginan untuk bunuh. Dan nantinya Takahiro ini itu bakal mengundang orang-orang tersebut yang udah dijadiin mangsa sama dia ke apartemennya gitu guys. Dan di apartemennya inilah dia melakukan hal-hal keji tersebut gitu. Nah seperti biasa nih, sebelum kita lanjut lebih dalam ke kasusnya, kita bakal menyelam ke background kehidupannya si Takahiro Shiraishi ini. Apa yang membuat dia menjadi seseorang yang kejam begini ya kan. Takahiro ini tuh lahir di bulan Oktober di tahun 1990 di Zama Jepang gitu ya. Dan menurut orang-orang yang kenal sama dia dan deket sama dia gitu ya, masa kecil Takahiro tuh tergolong normal guys kata mereka. Dan dia ini dikenal sama teman-teman tuh sebagai anak yang pendiam, tapi dia tuh nggak pendiam banget gitu. Si Takahiro ini termasuk orang yang gampang bergaul dengan dan teman-temannya. Nah kehidupan di sekolahnya, Takahiro itu merupakan siswa yang biasa aja guys, ya nggak terlalu pinter, nggak terlalu bodoh juga, tapi dia ini suka banget sama olahraga, apalagi olahraga baseball. Dan di sekolah juga temen dia nggak dikit guys, temen dia banyak gitu, karena dia termasuk yang mudah bergaul walaupun pendiam. Cuma guys, dibalik sesuatu yang menurut kita nih normal gitu ya, ada satu hal ya, satu sisi dari Takahiro itu yang bisa dibilang aneh dan janggal guys. Dia ini tuh memiliki kebiasaan bermain kasar gitu. Dia tuh suka banget bercanda yang berlebihan gitu guys. Contohnya nih, ada salah satu teman kelasnya Takahiro yang nyebutin kalau dia ini tuh sering main cekek-cekekan gitu guys. Ya mungkin dia main cekek-cekekan buat ngetes seberapa kuat dia dan teman-temannya itu menahan napas kali ya pas lagi dicekek atau gimana, gue nggak tahu nih. Nah bahkan guys, di dalam satu kesempatan nih, si Takahiro sendiri pun jadi korban di permainan itu. Dia pernah dicekek sama temennya buat ngetes gitu, sampai dia sendiri pingsan gitu guys. Nah mungkin kecenderungan untuk melakukan kekerasannya Takahiro muncul pas dia masih remaja gitu ya, karena dia sering banget main-main bercanda-bercanda yang kasar gitu. Nah seperti siswa pada umumnya, si Takahiro ini lulus dari SMA di tahun 2009 guys. Tapi berbeda sama temennya nih, ada temennya kan yang kuliah, ada yang bekerja. Well sebenarnya Takahiro ini sempat bekerja dulu guys, setelah dia lulus gitu ya. Dia itu pernah bekerja di sebuah supermarket gitu selama 2 tahun guys ya. Yang membedakan dia dan teman-temannya adalah di sini. Setelah si Takahiro ini selesai bekerja di supermarket itu selama 2 tahun ya, dia ini tuh pindah ke pekerjaan yang bisa dibilang agak janggal gitu, agak sketchy gitu ya, agak shady gitu ya, dan bisa dibilang pekerjaan yang bukan pekerjaan baik-baik gitu. Dia ini tuh bekerja di industri seks yang ada di Kabukicho. Kalau kalian yang pernah mainin game Yakuza ya guys, pasti kalian tahu banget nih Kabukicho tuh tempatnya kayak gimana gitu ya. Nah tempat itu tuh disebut sebagai distrik lampu merah terbesar di kota Tokyo guys. Nah Takahiro sendiri bekerja di salah satu tempat yang ada di situ sebagai kayak pemandu bakat gitu, kayak pencari bakat gitu guys. Jadi dia bakal ngeliat-ngeliat cewek-cewek nih yang mungkin butuh pekerjaan yang nggak biasa, dia bakal rekrut tuh cewek-cewek tersebut. Nanti ceweknya ini bakal diajak gitu ya sama si Takahiro buat kerja di bar ataupun di rumah bordir sebagai PSK gitu guys. Nah si Takahiro sendiri itu bisa dibilang terkenal nih di warga sekitar Kabukicho gitu. Terkenalnya bukan terkenal yang baik ya guys. Dia itu dapat julukan creepy scout gitu, atau pencari bakat ya yang mengerikan gitu.
yang janggal, yang mencurigakan, ya pokoknya yang aneh deh. Atau dalam bahasa singkatnya guys, perekrut yang menyeramkan gitu. Nah bahkan nih warga sekitar itu sampai nyuruh wanita-wanita itu buat nggak lewat tempatnya si Takahiro karena dia bakal maksa perempuan tersebut untuk bekerja di tempatnya si Takahiro gitu. Di tahun 2017 bulan Februarinya, si Takahiro itu sempat ditangkap sama polisi karena mencoba memaksa wanita muda untuk bekerja di tempatnya si Takahiro sebagai PSK gitu. Nah di musim panas ya tahun 2017, Takahiro tuh sempat pulang ke rumah dia gitu dan ngomong ke bapaknya ya kan, kalau dia tuh nggak tahu kenapa dia masih hidup gitu. Nah sehabis dia ngomong gitu ke bapaknya, kan dia balik lagi ke Zama tuh. Dia tuh nyewa apartemen gitu yang ada di deket situ guys. Dan kelihatannya setelah ditangkap si Takahiro tuh merasa kesel dan dia depresi gitu. Nah dari sinilah dia ini mulai berubah menjadi sesuatu yang disebut sebagai Twitter killer. Takahiro tuh langsung membuat beberapa akun di sosial media gitu, termasuk satu akun yang arti namanya itu sebagai Hangman guys, atau Algojo gitu. Nah dengan akun ini si Takahiro ini tuh berkomunikasi dengan puluhan orang secara online yang juga lagi merasakan sesuatu yang sama gitu kayak si Takahiro rasain, lagi pada depresi dan kebanyakan tuh pengen mengakhiri hidup mereka gitu. Nah pada awalnya guys, si Takahiro ini kelihatan peduli terhadap orang-orang tersebut gitu, dan emang mungkin pengen ngebantu awalnya karena dia merasa dia tuh memiliki koneksi yang sama orang-orang tersebut karena situasi dan kondisi yang dia rasain juga sama kayak mereka gitu ya. Nah tapi nih gak butuh waktu lama buat Takahiro ini merubah motifnya yang awalnya pengen mungkin ngebantu mereka dan pengen sama-sama sembuh gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih gelap lagi daripada itu guys, menjadi lebih mengerikan lagi. Nah kita fast forward sebentar nih, kita maju sebentar guys. Kalau dari pengakuan si Takahiro setelah ditangkap ya, dia tuh ngeklaim kalau motif awalnya dia itu buat meres orang-orang yang dia bantu gitu. Dia pengen dapetin uang dari mereka. Nah karena kebanyakan korbannya dia ini perempuan, dia ini berusaha buat ngerayu perempuan-perempuan tersebut buat nyakinin mereka untuk ngasih uang ke si Takahiro. Nah seperti yang gue bilang sebelumnya, si Takahiro kan bakal ngundang orang-orang tersebut ke apartemennya. Nah di situ si Takahiro tuh bakal menawarkan bantuan gitu untuk membantu mereka meninggal ya, jadi dibunuh sama si Takahiro atau menyaksikan mereka bunuh gitu di apartemennya si Takahiro. Nah ada seorang perempuan nih yang berusia 21 tahun bernama Mizuki Miura yang datang ke apartemennya Takahiro, dan perempuan ini itu juga sempet ngasih uang lah ke si Takahiro gitu karena si Takahiro ini itu berhasil meyakinkan dan merayu si Miura ini. Jadi mungkin luluh gitu ya si Miura ini, akhirnya dikasih lah duit itu. Nah pas si Takahiro ini dapat duitnya, menurut pengakuan Takahiro guys, si Takahiro tuh ketakutan kalau si cewek ini tuh nantinya bakal meminta uangnya lagi gitu. Dan si Takahiro takut kalau misalkan si Takahiro ini nolak buat ngebalikin uang tersebut, nanti si wanita ini bakal lapor polisi. Nah dari pikiran ini ya, yang dia buat-buat sendiri gitu, paling kita nggak tahu isi pikiran cewek gimana, si Takahiro langsung mutusin buat membunuh wanita tersebut karena menurut dia Takahiro nggak punya pilihan lain selain membunuh tersebut gitu karena dia takut dilaporin polisi. Nah menurut laporan, Takahiro itu mencekik Miura, habis itu memperkaosnya dan membunuhnya di bulan Agustus tahun 2017. Nah dari sini Takahiro itu menyadari sesuatu, dia itu bisa mendapatkan uang tanpa bekerja yang terlalu keras guys. Dan selain itu juga dia bisa memuaskan hasrat seksualnya. Nah makanya dari situ guys, dia ini lebih banyak memangsa wanita gitu, lebih banyak memilih korbannya wanita gitu dibanding laki-laki. Nah mulai dari korban pertamanya dia itulah si Takahiro ini melakukan pembunuhan beruntun gitu, dan gak butuh waktu lama buat jumlah korban si Takahiro itu meningkat dengan cepat guys. Dia ini membunuh 8 orang lagi nantinya, termasuk pacarnya si Miura sendiri. Jadi gini, pas si Miura ini menghilang, dia ini punya pacar ternyata. Nah pacarnya ini guys, itu sempet nyariin Miura, dan mungkin si pacarnya ini tahu kalau si Miura emang mau datang ke tempat orang gitu yang ada di mana gitu, yang ada di Zama, di apartemen ya kan. Dari situ si cowok ini itu nyari-nyari dan ketemulah apartemennya si Takahiro. Begitu tahu Takahiro tuh dicariin sama pacar si Miura, Takahiro bilang lagi kalau dia itu gak punya pilihan selain untuk membunuh si pacarnya Miura guys. Akhirnya Miura dan pacarnya itu dibunuh dan dua-duanya mayatnya itu dimutilasi guys. Abis itu memasukkan sisa-sisa tubuh mereka ke dalam kotak dan menutupnya pakai pasir kucing guys. Nah setelah dicek sama forensik gitu ya, setelah diotopsi, para korban ini tuh memiliki luka bela diri gitu. Ini tuh membuktikan kalau mereka itu sempat melawan sebelum akhirnya mereka meninggal guys. Nah di bulan Oktobernya tahun 2017, aksi beruntun dari si Takahiro itu berakhir. Ada banyak korban nih, korbannya bernama Aiko Tamura ya. Aiko ini punya
punya abangnya itu merasa khawatir nih tentang keberadaan adiknya gitu guys. Karena adiknya ini tuh udah menghilang dari tanggal 21 Oktober. Nah si abangnya ini itu login ke Twitter adiknya gitu, ke akun Twitter adiknya, dan ngeliat kalau pesan-pesan terakhir dari adiknya itu dia chattingan sama si Takahiro guys. Dan kata abangnya, isi chattingannya itu, isi DM-nya gitu ya, itu sangat disturbing gitu, sangat mengganggu. Akhirnya si abangnya makin khawatir lah. Tapi dia udah tahu nih orang terakhir yang kontak sama adenya itu si Takahiro. Nah di tanggal 24 Oktobernya si abangnya Aiko ini tuh langsung lapor ke polisi dengan informasi yang dia punya gitu, DM-nya segala macam dicek, dikasihin lah ke polisi gitu ya. Nah di tengah-tengah penyelidikan ada seorang perempuan nih yang dikenal sebagai Yumi itu datang buat membantu mereka guys, dengan cara si perempuan ini itu bakal berpura-pura jadi calon korban si Takahiro. Jadi Takahiro ini dihubungi sama perempuan tersebut dan mereka melakukan perjanjian gitulah bakal ketemu sama si Takahiro. Nah dari perjanjian palsu ini polisi datang ke apartemennya Takahiro guys. Pas polisi nyampe ke apartemen ya, mereka ini langsung nanya ke Takahiro gitu, lu tahu nggak wanita yang hilang gitu? Jangan ngelak karena terakhir kali wanita yang hilang ini DM-an itu sama lu gitu, kata si polisi. Takahiro ini dia nggak basa-basi guys, dia nggak ngelak atau apa, dia langsung mengindikasi kalau Aiko Tamura itu ada di dalam freezer, kata si Takahiro. Begitu mendengar ini, polisi langsung nggak pakai lama ngegerebek apartemennya si Takahiro dan mereka langsung ngecek freezer dong. Dan pas polisi ngecek freezer, mereka nih nggak nemuin satu mayat doang guys. Ada 9 mayat yang dimutilasi di rumah tersebut. Di dalam 3 kotak pendingin dan 5 kotak penyimpanan besar, polisi tuh nemuin beberapa bagian tubuh kayak kepala, kaki, dan tangan gitu. Selain itu juga guys, para tetangga juga sempat komplain mereka tuh mencium bau daging busuk gitu yang ada di sekitaran apartemen tersebut lah. Nah Takahiro tuh udah membuang bagian-bagian tubuh orang-orang tersebut ke tempat sampahnya guys, yang udah dibawa pergi bersama sampah daur ulang gitu. Berarti ada beberapa bagian tubuh yang udah dibuang gitu ya. Dan 9 korban tersebut dari 8 perempuan dan 1 laki-laki, semuanya itu berusia di antara 15 dan 26 tahun guys. Polisi juga di dalam apartemennya si Takahiro itu nemuin pisau, gergaji, peralatan kayu, dan juga tali guys. Takahiro ini sekali lagi dia ini nggak mengelak dan nggak alasan apa, nggak alibi gitu, dia mengakui semua kejahatannya secara terang-terang. Dan menurut laporan media Jepang, Takahiro itu mengakui kalau dia telah membunuh banyak korban setelah bertemu mereka. Abis itu badan mereka tuh dimutilasi sama si Takahiro. Nah dengan bukti yang cukup, Takahiro Shiraishi itu ditangkap dan didakwa atas pembunuhan 9 orang. Kejahatan yang dilakuin sama Takahiro itu merupakan kasus yang mudah dan jelas gitu, karena selain dia mengaku, alat buktinya juga banyak guys buat memberatkan dia gitu. Nah setelah ditangkap, dia tuh mengakui setiap detail mengerikan dari pembunuhannya guys. Meskipun di pengadilan tim pembelanya si Takahiro itu mencoba berargumen kalau para korbannya itu emang memiliki keinginan untuk mati, dan menyebut kalau Takahiro itu membantu mereka dan udah dapat persetujuan mereka gitu untuk dibunuh sama Takahiro. Dan si pembela ini ngomong kalau Takahiro itu bersalah atas pembunuhan dengan persetujuan. Gue baru tahu nih guys, ada pembunuhan dengan persetujuan gitu. Yang gokil adalah si Takahiro tuh membantah hal tersebut guys. Dia tuh langsung menyatakan kalau gak ada satupun dari korban dia yang memberikan persetujuan. Jadi langsung dibantah tuh sama si pelakunya sendiri ya kan. Dan di tanggal 1 Oktobernya tahun 2020, Takahiro tuh mengaku bersalah atas 9 pembunuhan, dan 2 bulan kemudiannya dia itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman tersebut tuh ditetapkan di bulan Januari tahun 2021, dan dia ini itu bakal dihukum secara gantung guys. Gokil kan? Dia itu namain akun Twitternya Hangman dan dia bakal di-hang gitu. Nah setelah hukuman tersebut ditetapkan guys, dia ini tuh dieksekusi di bulan Juli tanggal 27 tahun 2025. Jadi baru banget dia meninggal guys ya. Nah Takahiro ini katanya sempat menunjukkan sedikit penyesalan atas tindakannya gitu. Ini gue bisa bilang sangat sedikit ya rasa menyesal dia, karena pas ditanya apakah dia merasa bersalah guys, dia itu menolak dengan mengatakan kayak gini, kalau mereka nggak nangkep si Takahiro, dia nggak bakal menyesali apapun dan bakal membunuh banyak orang lagi gitu. Jadi bisa lebih dari 9 tuh kalau dia nggak ditangkap guys ya. Jadi ya seperti gue bilang di awal guys, internet tuh bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif gitu. Kalau kita manfaatkan dengan benar ya positif. Kalau kita memanfaatkan kayak si Takahiro ini ya negatif tuh pemakaian internet ya kan. Bisa menjadi tempat yang mengerikan nih internet kalau kita nggak hati-hati gitu. Jadi saran gue buat kalian dan buat gue juga ya guys, mending kita jangan terlalu percaya gitu deh sama orang-orang yang ada di internet gitu. Oke guys, jadi segini aja video kali ini ya kan. Seperti biasa, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Join Discord gue juga. Seperti biasa, kita ketemu
di video berikutnya. Kalian hati-hati.